إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita. Kemudian kita melanjutkan kajian ilmu usulul bidah, yang kita sekarang masuk ke pasal yang ke-10, yaitu al-bidah wasilatuha bit taqlid, yaitu hubungan antara bid'ah dengan taklid. Berkata Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi, "I'lam," kata beliau, ketahuilah, annahuma afsadal muslimin wa ma adallahum illa jahluhum bi kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim. Bahwa tidak ada yang merusak agama kaum muslimin, tidak ada yang merendahkan mereka kecuali kebodohan mereka kepada kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka. Wa adamu fahmihim ma'aniyaha wa mawa'idhahuma, dan juga karena mereka tidak memahami makna-maknanya dan peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena kebodohan mereka itulah, ya akhi, yang tidak fahamnya mereka terhadap makna-makna Al-Quran dan Sunnah, terjadilah kerusakan. Wa ma awqa'ahum fil bid'ah wal khurafat illa hadzal jahlu, dan tidak ada yang menjatuhkan mereka dalam bid'ah dan khurafat kecuali kebodohan ini. Karena memang akhi, kebodohan itu adalah merupakan musuh bagi seorang hamba. Kebodohan itu yang menyebabkan manusia tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan kebodohan itu terkadang menjadikan seseorang menilai yang hak seakan-akan itu adalah batil, atau menilai yang batil dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Itu akibat daripada apa? Bodoh, Maka dari itulah kita tidak boleh ridha, ya akhi, diri kita ini tidak boleh kita rela diri kita ini bodoh. Kewajiban kita adalah memahami daripada kaidah-kaidah tentang agama ini. Wa minal jahli yansha'ut taqlid, dari kebodohan itulah muncul yang namanya taklid, sikap membeo. Orang yang ngikutin orang lain karena dia tidak tahu. Kalaulah ia tahu, tidak perlu ngikutin orang lain. Kalau antum misalnya lagi jalan menuju suatu negeri atau suatu kota, tidak tahu jalannya kemana, pasti mau tidak mau nanya sama orang, "Mas, jalan menuju kota sana mana ya?" Kata orang itu, "Ke sana, Pak." Tentu dia ikut saja. Di situ itulah yang disebut dengan yang namanya taklid. Dia tidak tahu. Kalaulah ia tahu, tentu ia tidak perlu tanya pada orang. Tapi karena dia tidak tahu, akibatnya muncullah taklid itu. Wal bid'ah taruju fi suqit taqlidi wal jahli, dan bid'ah itu, kata beliau, biasanya larisnya itu di pasaran taklid dan kebodohan. Di mana di suatu negeri tersebar di situ kebodohan, pasti akan tersebar pula padanya taklid. Akhirnya apa? Bid'ah pun laris di situ. Orang-orang yang menamakan dirinya kiai misalnya, atau orang-orang yang pura-pura masuk Islam, kemudian dia menamakan dirinya sebagai seorang ustadz atau kiai, lalu ia melariskan bid'ah yang ada di tengah kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang kemudian menyebarkan pemahaman Syiah. Demikian pula Ubaidullah yang membangun daulah Fatimiyah,
Si Yahudi yang pura-pura masuk Islam juga. Ya, dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia pura-pura memperlihatkan kesolehannya. Akhirnya apa? Setelah berhasil mempengaruhi banyak kaum muslimin dengan klaim cinta Ahlul Bait, akhirnya kemudian dia pun sebarkan racun-racun pemikiran yang menyesatkan. Itu memang ya akhi, rata-rata yang namanya bid'ah itu larisnya di pasaran taklid dan kebodohan. Ya, kenapa lintisabi jami'id dajjalina min ahli tara'iq wa gharihim ila a'immatil madzahibil mu'tabarin? Karena orang-orang yang menyebarkan kesesatan itu, ternyata kita lihat mereka pun menisbatkan diri kepada mazhab-mazhab yang mu'tabar. Bahkan mereka menamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sehingga akhirnya orang awam terpengaruh dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga akhirnya orang awam terpengaruh dengan nama-nama yang mentereng. Wahum fi da'wa ittiba'ihim minal kadzibin. Sementara klaim mereka bahwa mereka mengikuti imam yang 4 itu adalah termasuk orang-orang yang dusta. Iya. Ya. Mereka mengklaim katanya saya di atas mazhab fulan bin fulan. Namun ternyata akidahnya sangat jauh. Ya, tata cara memahami agamanya pun juga sangat jauh. Imam Syafi'i rahimahullah selalu menyuruh murid-muridnya untuk senantiasa rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, melarang untuk taklid kepada beliau. Akidah beliau adalah menetapkan semua nama-nama dan asma'ul husna. Namun terkadang kita lihat orang yang menisbatkan diri kepada mazhabnya, dia sangat jauh berbeda dengan mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Makanya orang yang taklid hanya yang bisanya cuma sebatas membeo. Ya, dia hafal kitab mazhab, Masya Allah. Ya, dia hafal Fathul Mu'in, dia hafal I'anatul Talibin, tapi dia tidak berani untuk keluar daripada kitab itu, tidak berani mengkritiknya, tidak pula berani untuk merubahnya. Dianggap seakan-akan kitab-kitab itu bagaikan Al-Quran yang tidak mungkin salah. Dianggap seakan-akan kitab-kitab itu adalah sabda Nabi yang maksum. Akhirnya bahkan dia mengingkari orang yang keluar atau tidak sesuai dengan apa yang ada tertera dalam kitab itu, tanpa dia melihat dan meneliti apakah dalam kitab itu sesuai dengan dalil-dalil yang sahih atau tidak. Orang seperti ini ya akhi taklid namanya, muqallid. Ya. Orang yang taklid tidak disebut dia berilmu, sebab taklid itu bukan ilmu. Munculnya taklid itu karena dia tidak tahu, kebodohan itulah yang menyebabkan dia taklid. Makanya Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayanil Ilmi di jilid 2 halaman 36 sampai 37 berkata, Haddul ilmi 'indal ulama mastayqantahu wa tabayyantahu. Yang namanya ilmu itu di sisi para ulama adalah apa yang engkau yakini dan engkau jelas terhadapnya. Artinya, ketika kita mengetahui sesuatu, kita betul-betul faham dalilnya. Sehingga dengan dalil itu kita betul-betul yakin. Tidak hanya sebatas membeo. Wa kullu man istayqana syai'an wa tabayyanahu faqad alimahu, maka setiap orang yang sudah sampai derajat yakin dan menjadi jelas kepadanya suatu permasalahan dengan bukti-buktinya yang otentik, berarti ia sudah punya ilmu terhadapnya. Beda dengan orang yang taklid ya akhi, dia itu sebetulnya sebatas ngikutin perkataan orang tanpa dia ketahui apa dalilnya, apa sisi pendalilannya, tidak pernah dia tahu. Bagaimana dia akan yakin? Karena taklid itu ya akhi tidak lepas dari dua perkara, ima berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Ima dalilnya sahih atau dhaif, atau bahkan palsu. Wa ala hadha, atas dasar ini kata Ibnu Abdul Barr, malam yastayqin asy-syai', orang yang tidak yakin pada suatu perkara,
Wa qala bihi taqlidan, dia berkata hanya sebatas taklid saja, ya ikut-ikutan saja. Falam ya'lamhu, dan dia tidak pernah tahu dalilnya apa, sisi pendalilnya bagaimana. Maka yang seperti ini ya disebutlah dia orang yang bodoh. Ya. Dan harus diketahui, kata beliau, taklid itu beda dengan ittiba. Kalau taklid, ngikutin orang lain dengan tanpa diketahui dalil. Sedangkan ittiba, engkau mengikuti seseorang ya dengan diketahui jelas kesahihan dalilnya itu. Makanya beliau berkata, wa taklid inda jama'atil ulama ghairu ittiba. Taklid menurut sejumlah ulama itu berbeda dengan ittiba. Li'anna al-ittiba' huwa an tattabi'al qa'il 'ala ma bana laka min sihhati qawli. Karena yang namanya ittiba' itu yaitu engkau mengikuti seseorang sesuai yang jelas kepada engkau dari kebenaran perkataannya itu berupa dalil-dalil yang ia tampakkan kepada kita. Sedangkan taklid wa taklid an taqula biqawlihi wa anta la ta'rifuh wala wajhal qaul wala ma'na. Taklid itu engkau ya berpendapat dengan pendapat si fulan, sementara engkau tidak tahu dalilnya, tidak pula wajah pendalilannya, tidak pula maknanya. Ya, dia hanya sebatas membeok saja. Makanya As-Suyuti berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Imam As-Sindi dalam hasyiatnya terhadap Ibnu Majah, berkata As-Suyuti, innal muqallid la yusamma aliman. Ya, sesungguhnya orang yang taklid itu tidak bisa disebut alim, tidak bisa disebut ulama. Walaupun dia pintar bahasa Arab ya akhi. Ya, walaupun dia Masya Allah ya hafal Alfiyah Ibnu Malik dari belakang. Walaupun dia Masya Allah ya ngomong bahasa Arabnya lancar kayak air. Tapi kalau ternyata dia hanya sebatas taklid dalam agamanya itu, ya tidak berdasarkan pada dalil, maka orang seperti ini tidak bisa disebut ulama, walaupun bajunya baju ulama, walaupun sorbannya 2 meter. Maka akhwal Islam, jangan kita salah untuk menyebut si fulan ulama atau bukan. Yang namanya ulama itu yang betul-betul menguasai ilmu alat untuk berdalil, sehingga kemudian dia hanya rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa keluar dari mazhab para ulama. Dia bisa mentarjih di antara pendapat-pendapat para ulama. Dia hanya taklid kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia bisa menilai hadis itu sahih atau dhaif. Itulah ulama. Nggak ada pun orang yang mengaku dirinya ulama atau dianggap ulama oleh manusia, sementara dia hanya kerjaannya taklid saja kepada suatu kitab, tidak mau keluar darinya. Ya, tidak peduli apakah pendapatnya itu sesuai dengan dalil atau tidak. Maka yang seperti ini hakikatnya dia bukan ulama. Ikhwatal Islam, berkata Syekh Albani dalam silsilah dhaifah, wa ala hadha jara ghairu wahidin minal muqallidah wa anfusihim. Atas dasar inilah ya lebih daripada satu, kata beliau, dari ahli taklid yang berlaku padanya perkataan Imam Suyuti tadi, bahwa ya orang yang cuma taklid itu tidak disebut ulama. Bal zada ba'dhum fil ifsah an hadhihi al-haqiqah fasamma al-muqallid jahilan. Ya, bahkan sebagian ulama lebih gamblang lagi ya mengenai hakikat muqallid, bahwa muqallid orang yang cuma bisanya ikut-ikutan doang, itu sebetulnya bodoh dia itu. Dia berkata Sahibul Hidayah ketika ia memberikan ta'liq komentar terhadap perkataan Al-Hasyiyah, ya wala tasluhu wilayatul qadhi hatta yakuna min ahli al-ijtihad. Dan tidak boleh seseorang dijadikan qadhi sampai dia termasuk orang yang ahli balad dalam berijtihad, menguasai apa alat-alat untuk berijtihad. Ya, maka kemudian penulis kitab Al-Hidayah memberikan komentar
Berkata dalam dari Fathul Qadir, kata beliau as-sahih, anna ahliyatal ijtihad syartul awlawiyah fa amma taqlidul jahil fa sahihun indana khilafan li Syafi'i. Yang benar bahwasanya keahlian ijtihad itu adalah syarat ya yang pertama kali syarat yang harus diutamakan. Syartul awlawiyah ya sebuah keutamaan. Adapun taklidnya orang jahil itu maka boleh saja menurut kami berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya. Lihat bagaimana di sini beliau menamai qadhi yang taklid sebagai orang jahil. Ya. Ini dengan pengakuan mereka sendiri dari kalangan para ulama bahwasannya ya orang yang kerjaannya cuma taklid itu ya disebut dia itu jahil. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini beliau mengatakan bahwa taklid orang jahil boleh saja menurut kami. Naam. Ya taklid buat orang yang tidak bisa memahami dalil dan tidak menguasai bahasa Arab, tidak pula ya kaidah-kaidah agama dalam memahami dalil, maka bagi dia tidak boleh berijtihad. Dalam artian karena dia tidak punya tangga untuk berijtihad, dia harus pakai tangga dulu, harus menguasai ilmu alatnya dulu. Maka orang yang bodoh kewajiban dia adalah ikut saja kepada para ulama. Ya. Walaupun bagaimana ya seorang orang yang bodoh, tentunya jangan rela jadi bodoh terus ya akhi. Ya sekarang ini kita di Indonesia ini banyak orang yang lebih ridho jadi orang bodoh terus. Kerjaan yang ikut-ikutan terus. Ya. Ketika dikatakan bahwa ini tidak ada dalilnya langsung dia marah, enak saja kamu bawa agama yang baru, Masya Allah. Ya tanpa dia mau melihat apakah yang selama ini dia lakukan itu sesuai dengan dalil atau tidak. Dia lebih senang untuk membeo dan dia lebih ridha untuk dirinya yang menjadi muqallid pembeo itu. Padahal Imam Suyuti mengatakan pembeo itu bukan ulama. Dia berhak dikatakan dia tidak tahu bahkan jahil. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi inilah ya taklid adalah merupakan perkara yang dilarang oleh Islam. Sudah disebutkan tadi bahwasanya taklid boleh buat orang-orang awam. Akan tetapi ya apabila telah sampai kepadanya dalil dan sudah jelas kepadanya bahwa pendapat imamnya itu lemah, tapi kemudian dia masih tetap saja bersikeras mengikuti pendapat imamnya tersebut, inilah taklid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin itu, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari adat istiadat kami. Ya. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrikin itu ketika disuruh untuk mengikuti ayat-ayat Allah, artinya sudah jelas kepada mereka kebenaran, bahwasanya apa yang mereka lakukan itu jelas batilnya, namun mereka tetap bersikeras dan bersikukuh untuk mengikuti keyakinan nenek moyang mereka, maka Allah mengecam mereka, dan ini adalah taklid yang diharamkan dalam Islam. Adapun seorang jahil yang tidak tahu dan bagaimana ia mencari dalil dan berdalil, kewajiban dia, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr, ahli Al-Quran dan Sunnah kalau kamu tidak tahu. Dari madhab manapun juga, Allah tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran tadi ya. Ya tanyalah ya dari madhab Syafi'i misalnya. Allah tidak menyebutkan tanyalah khusus untuk madhab kamu saja, tidak. Allah memutlakkan fas'alu ahla dzikri, tanya kepada ahli zikr, tanya kepada ahlinya, yaitu ahli tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya tanya. Maka kalau sudah ditanya dan dijawab, kewajiban orang awam adalah menjalankan jawaban si alim tersebut.
Ya, sampai misalnya ternyata jawaban si alim tersebut ya bertentangan dengan dalil, maka kewajiban dia adalah meninggalkan pendapat si alim dan berpegang kepada dalil. Ikhwatal Islam, berkata Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Inna tahkim ar-rijal min ghairi iltifatin ila kaunihim wasaila lil hukmi syar'i al-matlub syar'an dalalun. Wa innal hujjata al-qati'ah wal hakim al-a'la huwa syar'u la ghairuh. Kata beliau, sesungguhnya berhukum kepada manusia dengan tanpa melihat bahwa mereka itu hanya sebatas wasilah untuk hukum syariat saja, ini sebuah kesesatan. Sebatas ya seseorang berhukum dengan seorang ulama, kata ulama anu begini begitu, ya, tanpa melihat bahwa perkataan ulama ini hanyalah sebagai wasilah dalam hukum syariat saja, bukan sebagai sebuah tujuan dan bukan pula sebagai dalil. Ya, maka apabila seseorang ketika dia berhukum kepada pendapat ulama ini, dianggapnya bahwa pendapat ulama ini adalah dalil dengan sendirinya, ya bukan sebagai wasilah, maka ini sebuah kesesatan yang nyata. Ya, karena kata beliau, sesungguhnya hujjah yang qati'ah yang kuat dan hakim yang paling tinggi pada dasarnya hanyalah syariat, tidak yang lainnya. Ikhwatal Islam, Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengkisahkan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, ya, mengenai apa yang terjadi di zamannya. Beliau merasa heran sekali. Beliau berkata, wa minal ajabil ajib, sesungguhnya kata beliau di antara perkara yang mengherankan sekali, annal fuqaha al-muqallidin yaqifu ahaduhum ala dha'fi ma'khadhi imamihi bihaitsu la yajidu li dha'fi madfa'an. Kata beliau, sebagian para fuqaha yang kerjaannya cuma taklid alias membeo, terkadang ia mengetahui kelemahan pendapat imamnya, bahkan dia sendiri tidak bisa ya mendapatkan penguatan terhadap pendapat imamnya tersebut saking lemahnya. Wa ma'a hadza yuqalliduhu fihi, tapi aneh, dia tetap saja yang membeo kepadanya, taklid kepadanya. Wa yatrukul kitab wa sunnata wal aqisata sahihata limadhhabihi, dia bahkan meninggalkan Al-Quran dan sunnah serta kias-kias yang sahih dalam madhabnya. Jumudan ala taklidi imamihi, hanya sebatas jumud saja untuk taklid kepada imamnya. Bal yatahallal lidaf'i dhahiril kitabi wa sunnah, bahkan ia berusaha untuk menolak ya zahir Al-Quran dan sunnah. Bahkan wa yata'awwaluhuma bita'wilatil ba'idatil batilah nidalan an muqallidihi, ya, bahkan ia berusaha mentakwil dengan takwil yang sangat jauh dan batil, hanya sebatas membela ya orang yang ia ikuti tersebut. Subhanallah. Ya, dia sebetulnya tahu bahwa pendapatnya tidak berdasarkan pada kaidah-kaidah syariat, bahkan secara kaidah syariat ya pendapatnya tersebut tidaklah sesuai, bahkan sangat lemah. Tapi aneh, ya, karena fanatik buta itulah yang membawa dia untuk terus membelanya. Ya, dia berusaha cari-cari dalil yang sebetulnya bukan dalil, dijadikan dia oleh dia ya sebagai dalil. Ya, dia berusaha untuk menolak dalil-dalil lawannya dengan mentakwil dengan takwil yang sangat jauh dan batil, hanya sebatas membela ya imam yang ia ikuti tersebut. Ya, ini akhi, kata beliau, ajabul ajib, ya keanehan yang paling aneh, kata beliau. Kemudian beliau berkata, wa qad ra'ainahum yajtami'una fil majalis, sungguh kata beliau, kami sudah melihat mereka berkumpul di majlis. فإذا ذكر لأحد في خلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية العجب من غير استرواح إلى دليل. Ya, mereka berkumpul di suatu majlis, apabila disebutkan kepada mereka
ya, pendapat yang bertentangan dengan selama ini yang mereka yakini, mereka langsung ya merasa aneh, langsung menganggap pendapat ini pendapat yang aneh tanpa mau sama sekali meminta apa dalilnya. Bal lima alifahu min taqlid imamihi hatta dhanna anna al-haq munhasirun fi madhhab imamihi. Bahkan kata beliau, dia mengira kebenaran itu hanya ada pada madhab imamnya saja. Iya, sahih. Ya, di zaman sekarang pun demikian pula, akhi. Ya, mereka-mereka yang ketika kita sebutkan padanya dalil pendapat para ulama juga yang ternyata tidak sesuai dengan ya, apa yang selama ini mereka yakini. Apa yang mereka lakukan? Ya, matanya langsung melotot. Ya, mereka langsung merasa aneh. Mulutnya pun berucap, ya, berkomat-kamit bahwa ini pendapat yang aneh, ini agama yang baru katanya. Ya, serta-merta langsung menganggap, wah, si fulan sesat, tanpa mau melihat apakah dia berkata dengan dalil atau tidak. Karena apa? Dia mengira kebenaran semua ada pada madhab imamnya saja. Selain itu tidak. Ya, subhanallah. Inilah ya keajaiban dunia di saat ini. Mereka menganggap bahwa imamnya itu bagaikan nabi, ya akhi. Tidak akan mungkin salah seakan-akan. Ya. Mereka menganggap bahwa yang selama ini mereka yakini dari nenek-nenek moyang mereka itu sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak, sebuah aksioma yang tidak boleh disalahi. Subhanallah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, terkadang mereka akan berusaha untuk berusaha untuk melakukan berbagai macam cara. Ya, bagaimana pendapat yang hak yang sesuai dengan dalil ini ya dijauhi oleh orang. Dengan apa? Diberikan berbagai macam cibiran, diberikan berbagai macam nama-nama, ismu yang menakutkan, katanya ini ya menyesatkan, katanya itu Wahabi, katanya dan yang lainnya. Ya, segeralah ia kemudian ia memberitahu kepada murid-muridnya yang murid-muridnya pun juga rata-rata tidak faham. Ya, katanya, awas, hati-hati, itu si fulan sesat. Ya, yang kemudian muridnya yang tidak pernah faham dan tidak pernah berusaha untuk mencari dalil pun juga ikut-ikutan membeo. Faya subhanallah. Fal bahthu ma'a haula'i dha'i'un. Terkadang pembahasan, ya akhi, kata beliau, kata Al-Iz bin Abdus Salam, ya bersama mereka itu ya sia-sia. Ya, sia-sia. Mufdin ila taqatu' wa tadabur. Yang ada adalah apa? Ya. Yang ada adalah mereka keluar urat. Bukan ilmiah, bukan. Ketika kita bahas secara ilmiah dalil-dalilnya dan mereka tidak paham tentang dalil-dalilnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengeluarkan kekuatan urat. Ya. Ayo kita pukul, ayo dan yang lainnya. Karena katanya ini orang sesat dan yang lainnya. Subhanallah. Min ghairi faidatin yujdiha. Seperti ini tentu tidak bermanfaat terkadang. Ya, kita membahas bersama mereka. Ya. Ikhwatal Islam. Padahal kalau kita lihat bagaimana para salaf ya bermunadharah dan berdiskusi. Mereka betul-betul subhanallah dalam berdiskusi dan berdialog betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari ketenaran, bukan pula pemenangan terhadap mazhabnya. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma nadhartu ahadan illa qultu Allahumma ajril haqqa ala qalbihi wa lisanihi. Fa in kana al-haqqu ma'i ittaba'ani wa in kana al-haqqu ma'ahu ittaba'tuhu." Ya, Imam Syafi'i berkata, ya Allah, beliau berkata, aku tidak pernah berdialog dengan seorang pun kecuali aku berdoa, ya Allah, alirkan kebenaran pada hati dan lisannya. Kalau memang ternyata kebenaran itu bersamaku, dia akan ikut aku. Tapi kalau ternyata kebenaran itu bersama dia, aku akan ikut dia. Subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwatal Islam. Ya. Jadi terkadang taklid itu
yang membuat manusia itu, subhanallah ikhwatal Islam, tidak mau mengikuti kebenaran. Dia menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh kiainya, oleh imamnya, itulah yang paling benar, yang tidak mungkin salah katanya. Padahal ternyata kiainya bisa jadi berdalil dengan hadis palsu, bisa jadi tidak berdalil dengan apapun juga, sebatas ya ikut-ikutan saja. Maka wahai umat al-Islam, sadarlah, kewajiban kita adalah hanya taklid kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Para ulama bukanlah dalil. Para ulama adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, bukan tujuan. Ya, kalau ternyata ulama itu sesuai mereka, apabila ulama itu berbeda pendapat, kita lihat mana pendapat ulama yang betul-betul berdasarkan pada dalil dan kaidah-kaidah syariat. Ya, bukan hanya sebatas taklid saja, membeo saja, bahkan ridho kalau dirinya itu sebagai seorang muqallid dan pembeo, akhirnya nggak pernah naik kelas. Akhal Islam. Nah ini makanya taklid dengan bid'ah itu memang hubungannya erat sekali, akhi. Kenapa? Pertama, karena muqallid, orang yang taklid, la ya'tamidu ala dalil. Orang yang taklid, yang membeo itu biasanya tidak pernah bersandar kepada dalil. Ya, kerjaan dia cuma ikut-ikutan saja. Wala yang durufi. Dia pun juga tidak pernah memeriksa dalilnya. Demikian pula orang yang berbuat bid'ah. Kita lihat dia pun begitu. Ya, ikut-ikutan saja. Ya. Kalaulah setiap mereka itu mau untuk mencari dalil dan memeriksa dalil, tentu mereka tidak taklid dan tidak akan pula terjadi bid'ah. Tapi masalahnya karena mereka lebih ridha untuk menjadi ya pembeo atau ya muqallid, akhirnya apa yang terjadi? Muncullah berbagai macam ya bid'ah dan khurafat. Ya. Yang kedua, akhi, hubungan antara taklid dan bid'ah. Anna taklid ghaliban ma yakunu min al-'ama alladziina la ya'rifuna dalilan aw nassan. Bahwa taklid itu biasanya dilakukan orang-orang awam yang mereka itu sebetulnya tidak faham dalil dan tidak faham nas. Walaupun mereka tahu dalil, mereka pun tidak tahu apa wajah pendalilan dari nas ini. Bagaimana kita bisa mengambil istimbat dari dalil itu? Ya, itu memang kebiasaannya orang awam begitu. Ya. Demikian pula, akhi, ya. Bid'ah itu pun terkadang kita lihat larisnya di pasaran orang-orang awam. Karena mereka tidak pernah faham tentang kaidah-kaidah agama, dianggapnya lah itu sebagai sebuah agama. Ya, apalagi yang mengucapkanlah orang-orang yang dianggap sebagai kiai, apalagi yang mengerjakannya orang-orang yang mempunyai apa? Ya, kewibawaan. Akhirnya dianggaplah hal itu sebagai sebuah agama yang tidak boleh ya seorang pun menyelisihinya. Ikhwatul Islam. Oleh karena itulah ya kewajiban kita sekali lagi adalah hanya bertaklid kepada Al-Quran dan Sunnah. Hormati para ulama dengan cara mengikuti mereka dan menjadikan mereka wasilah sebagai untuk memahami Al-Quran dan hadis. Ya, bukan menjadikan mereka seakan-akan nabi yang suci, bukan dengan cara mengkultuskan mereka, tidak. Ya, para ulama apabila bersepakat seluruhnya, maka itu memang hujjah dan dalil. Seluruh ulama ya di suatu negara, di suatu zaman, di suatu generasi, di seluruh dunia bersepakat pada suatu pendapat, maka itu hujjah. Tapi kalau mereka berselisih, kewajiban kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau ya masuk kepada pasal yang ke-11, yaitu bid'ah dan hubungannya dengan qiyas. Apa sih ya hubungan bid'ah dengan qiyas? Ternyata juga qiyas yang salah satu penyebab munculnya bid'ah. Apa itu qiyas ya akhi? Qiyas artinya ilhaqu far'in bi aslin bi jami'il illati bainahuma fil hukmi.
ya, mengikutkan cabang kepada pokok dalam hukum, ya karena adanya persamaan ilat. Itu namanya qiyas. Jadi qiyas itu ada 4 rukun. Yang pertama apa? Ada cabang. Yang kedua apa? Ada pokok. Yang ketiga apa? Ada hukum. Dan yang keempat adalah adanya persamaan ilat. Yang 4 rukun ini harus terpenuhi pada suatu qiyas. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, ya, bahwa fara' atau cabangnya itu tidak ada nas dalilnya. Sedangkan asal atau pokoknya itu harus ditunjukkan oleh nas dalil. Maka harus dikiaskan kepada yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus sama ilatnya. Kalau ternyata ilatnya berbeda, maka disebutlah sebagai qiyas ma'al farik, qiyas yang berbeda ilat. Ya. Maka qiyas yang berbeda ilat ini disebut dengan qiyas yang batil. Syarat yang selanjutnya dari qiyas apa? Yaitu kalau sudah tidak ada nas. Kalau sudah tidak ada nas, sudah tidak ada dalil, baru berlaku qiyas. Tapi kalau masih ada dalil, masih ada nas, tidak boleh dan tidak boleh kita ini ya berhujah dengan qiyas. Kewajiban kita adalah berhujah dengan nas. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad tentang qiyas, Imam Syafi'i berkata, indad darurah. Kata beliau, memakai qiyas itu khusus kalau darurat saja. Kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, baru pakai qiyas. Ini terkadang ya belum apa-apa sudah langsung pakai qiyas, ya, tanpa dulu mencari dalil-dalil. Ya subhanallah. Syarat yang selanjutnya ya akhi, bahwa qiyas itu tidak berlaku dalam masalah ibadah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, la qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu hak murni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu adalah ya perkara yang sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Ya harus sesuai dengan dalil. Karena Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan selera manusia. Maka dalam masalah ibadah ya tidak berlaku padanya qiyas. Jadi qiyas itu dalam masalah apa? Dalam masalah muamalah, adat istiadat, maka berlaku padanya qiyas. Ya. Nah ini harus dipenuhi daripada syarat-syarat qiyas tersebut. Sebab kalau misalnya syarat qiyas tersebut tidak terpenuhi, bisa jadi yang muncul adalah apa? Ya, pendapat yang menyimpang atau bahkan mengada-ngada dalam agama yang bukan dari agama sama sekali. Ikhwatal Islam, Syekh Muhammad Ahmad Al-Adawi dalam risalah Usulun fil Bid'ah wa Sunan berkata, Ikhtalafal ulama'u fil ihtijaji bil qiyasi qadiman wa hadisan. Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehkah berhujjah dengan qiyas dari dahulu sampai sekarang. Sebagian menolak secara mutlak, sebagian memakai secara mutlak, sebagian lagi memberikan perincian. Ya. Katanya yang boleh diambil itu yang jali saja tanpa yang khafi. Wa mahallul khilaf fi ghairil adiyat. Ya. Dan yang terjadi yang masalah perselisihan tadi sebetulnya adanya pada selain adat kebiasaan. Adapun dalam masalah kebiasaan maka qiyas digunakan secara ittifaq para ulama. Ya. Makanya ikhwatul Islam, ya kewajiban kita adalah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bahwasanya qiyas itu boleh diambil kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka pada waktu itu kewajiban kita adalah ya rujuk kepada para ulama bagaimana mengqiyaskannya. Para ulama dari imam yang 4 lebih mendahulukan dalil daripada qiyas.
Ya. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah. Beliau lebih mengambil hadis tentang tertawa terbahak-bahak dalam salat. Padahal hadisnya dhaif, tapi Abu Hanifah lebih mendahulukannya daripada qiyas. Ya. Demikian pula dalam masalah hadis berwudu dengan nabid, ya kurma, ya ketika safar. Nah, ini ikhwatul Islam. Demikian pula Imam Ahmad, demikian pula Imam Syafi'i. Ya, tegas bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa qiyas itu ketika darurat saja. Ya, ketika darurat saja. Bukan ketika ya setelah ada dalil yang jelas. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah, ya orang yang ingin menggunakan qiyas, dia harus lihat dulu, ya, rukun dan syarat-syarat qiyas. Jangan sampai kita melihat, ya, seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis, ketika dia menolak dalil atau menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dia tolak dengan qiyas dia yang rusak. Ya, ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ya, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, menurut iblis yang namanya api itu lebih baik daripada tanah. Maka ia mengkiaskan dirinya dengan api, ya, asal penciptaan. Maka kalau misalnya api itu lebih baik dari tanah, maka ya cabangnya apa? Harusnya tanahlah yang sujud kepada api, bukan api sujud kepada tanah. Dia memberikan muqaddimah dulu bahwa yang namanya api lebih baik dari tanah. Muqaddimahnya saja sudah salah. Ya, kata siapa api lebih baik daripada tanah? Mana hujahnya? Mana buktinya? Sebatas klaim saja, sama sekali tidak berdasarkan pada ilmu. Ya, Ibnu Qayyim berkata justru tanah jauh lebih baik daripada api dari berbagai macam sisi dan segi. Ya, tanah di situ terdapat padanya barang tambang. Di tanah pula di situ ya muncul tumbuhan. Manusia di situ ya butuh kepada tanah dan yang lainnya daripada keunggulan-keunggulan tanah dibandingkan dengan api. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur si iblis ini karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Karena qiyas yang dia lakukan itu jelas bertentangan dengan dalil. Makanya setiap qiyas yang bertentangan dengan dalil, maka dia adalah qiyas yang batil. Demikian pula akhi, setiap qiyas-qiyas yang ada yang bertentangan dengan dalil, maka itu adalah pendapat yang batil. Seperti misalnya ya Abu Hanifah mengatakan, katanya wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa saksi dan tanpa wali dan dua saksi. Ya, dia kiaskan dengan hadis dengan akad jual beli. Ya, sebagaimana wanita boleh berjual beli sendirian ya tanpa wali dan dua saksi, boleh pula menikahkan dirinya tanpa wali dan dua saksi katanya. Akan tetapi kiasnya ini bertentangan dengan dalil. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ya la nikaha illa bidalilin biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Bahkan disebutkan dalam hadis ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha, wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil kata Rasulullah. Nah ini ya qiyas yang bertabrakan dengan dalil namanya. Maka qiyas yang seperti ini kita tolak. Ya. Ayyuhal ikhwah. Maka dari sinilah kita harus memahami ya bagaimana menggunakan qiyas. Tidak sembarangan orang bisa menggunakan qiyas karena qiyas itu min babil ijtihad. Maka orang yang boleh menggunakan qiyas hanyalah para ulama yang kokoh keilmuan mereka. Bukan sembarangan orang, apalagi orang awam. Ikhwatal Islam, jadi inilah ya, kalau qiyas itu sampai salah dan tidak mengikuti ya ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka,
yang terjadi adalah apa yang terjadi bid'ah yang tersebar di masyarakat dengan dalih kias yang ternyata setelah kita periksa kiasnya bertentangan dan bertabrakan dengan dalil. Setelah kita periksa ya kiasnya tersebut apa yang terjadi ya tidak memenuhi syaratnya, bisa jadi karena ilatnya yang berbeda. Naam, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang.